pagi, Bapak Edi. Maaf mengganggu Pak Karsana, saya minta waktunya sebentar. Apa Bapak sedang sibuk atau bagaimana? Ya, namanya guru, dibilang sibuk, ya, dibilang enggak ya. Ada juga waktu senggang seperti kali jam istirahat ini kita berdiskusi. Ya, silahkan Pak Edi. Begini, Pak Karsana, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu di Enggak. kesibukannya yang sekarang ini. Eh, Begini Pak Karsana, saya ingin berbincang sedikit dengan Pak Karsana. Saya sharing-sharing dengan Pak Karsana. Boleh Pak Nge? Silakan Pak Edi. Guru itu kan saling berkolaborasi, jadi saling menimba ilmu Pak Edi. Sama-sama belajar Pak Edi. Ya, Oke Pak Karsana, begini Pak Karsana. Eh, Saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas waktu hari Jumat, ada satu orang siswa yang memang kurang fokus saat pembelajaran. Padahal beberapa metode saya pakai, misalnya PBL, dia masih kurang tertarik saat saya mengajar. Begitu Pak Karsana. uh, oke. Dari pemaparan Pak Edi tadi, artinya Pak Edi sebagai guru sudah luar biasa sekali memperhatikan siswanya sampai ke sedetail itu. Jadi luar biasa ya permasalahan yang Pak Edi tadi tekankan itu siswa kurang fokus ya. Mungkin kalau boleh saya tanyakan ke Pak Edi, apa sih yang Pak Edi harapkan ya? Jadi, nah setiap tindakan, percakapan kali ini tuh dari keluh kesah Pak Edi itu, Pak Edi ingin saya mendapatkan sesuatu atau apa dalam percakapan ini mungkin Pak Edi? Nah, baik Pak ya. Yang saya ingin harapkan nanti saya dari percakapan ini saya mampu mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah terhadap siswa tersebut sehingga siswa tersebut tertarik untuk belajar seperti itu Pak ya. Oh gitu. Ya udah, tetap gini ya Pak Edi ya. Silahkan diminum dulu kopinya Pak Edi biar rileks, santai Ya, ya. gitu cakap ke Pak Edi. Santai saja Pak ya. Yeah. Oke. Jadi setiap guru pastinya ingin mendapatkan suatu yang terbaik dalam hasil pembelajaran kan begitu Pak Edi ya? Dan Ya Pak tentunya ya. ada proses yang kita lalui. Nah dalam apa namanya, dalam permasalahan yang tadi Pak Edi jelaskan, apa namanya, apakah di mana letak permasalahan yang sebenarnya mungkin bisa Pak Edi paparkan sedikit? Siswa kurang fokus itu di mana letak Oh permasalahan? begini Pak Yan, saya jelaskan lebih lanjut. Pada saat saya mengajar, artinya siswa kan dibentuk kelompok, kemudian anak tersebut berada di salah satu kelompoknya. Dia tidak ikut, artinya melaksanakan tugasnya diskusi dengan temannya, malah dia menggambar hal yang lain. Menggambar dia Mmm, karena memang dia hobinya menggambar seperti itu, nah luar Pak biasa. Karsana. Jadi luar biasa ya. Jadi Pak Edi sudah menelusuri permasalahan tersebut ya, menggali sudah nggih. Jadi Pak Edi menemukan bahwa anak itu cenderung fokusnya di gambar kan gitu Pak Edi ya. Iya Jadi Pak. dia guru menjelaskan apa itu yang dia gambar, toh anak-anak tersebut condong ke menggambar menggambar seperti ini kan ya Pak Edi nggih. Dan dari pengamatan Bapak Edi, yang menyebabkan demikian itu karena anak itu menggambar, sehingga murid kurang fokus nggih. Jadi intinya Iya, yang saya tangkap seperti itu nggih. ya. Dan apa namanya, nah bagaimana menurut Pak Edi, eee, seperti apa sih, kondisi idealnya kalau kita mengajar atau memproporsikan anak yang tanda kutip, yang kurang fokus tersebut Pak Edi?
Begini Pak Karsana, kalau menurut saya kondisi ideal dari siswa tersebut senang saat pembelajaran, mau dia mengikuti pembelajaran, fokus pada Hmm, pembelajaran yang saya ajarkan, sehingga nanti apa yang saya ajarkan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu Pak Karsana. jadi Terlebih biar lagi saat ulangan nanti dia bisa menjawab dengan lancar. ke hasil belajar nggih Pak Edi nggih, tentunya nggih, proses Hmm. dan hasil belajar. Jadi Pak Edi ingin dia ikut aktif berpartisipasi kan gitu maksudnya Pak Edi nggih? Ya Ya, Pak Karsana. luar biasa sekali Pak Edi. Nah, apa namanya, kira-kira apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi, ya solusinya lah untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin Pak Edi mempunyai, apa namanya, clue atau mempunyai ide-ide bagaimana sih caranya mengatasi seperti ini, terbesit niat Pak Edi untuk lakukan perbaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin Pak Edi bisa memberikan pemaparannya Pak Edi. Begini Pak Karsana, setelah saya telusuri seperti yang saya katakan tadi, anak tersebut bosan saat pembelajaran karena memang dia hobinya menggambar setelah saya selidiki. Mungkin anak itu merasa bosan dan kurang tertantang karena lembar tugasnya atau tugas-tugas yang saya berikan memang lebih banyak menulisnya daripada melakukan menggambar sesuai dengan hobi anak tersebut. Seperti itu Pak Karsana. Nah, luar biasa ya. Jadi banyak sekali permasalahan kalau kita gali lebih dalam ya Pak Edi ya. Jadi mungkin dari Pak Edi yang ingin gunakan metode apa? Nah, senjatanya nih kalau perang senjatanya, metode apa pembelajaran yang mungkin apa namanya, yang sudah Bapak Edi punya, itu senjata yang sudah punya yang berhasil dalam pembelajaran Pak Edi. Begini Pak Karsana, waktu itu eh, pada waktu pembelajaran IPA kebetulan kan memang saat materi apa namanya sistem pencernaan itu saya menggunakan saya memang kelompokkan siswa itu berdasarkan minatnya dan bakatnya anak tersebut memang pada waktu itu ada pada kelompok yang saya suruh untuk membuat gambaran tentang alur sistem pencernaan dan anak itu memang sangat tertarik dia tertantang untuk membuat hal tersebut sehingga semua anak terlibat dalam melaksanakan hal tersebut dan pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik seperti itu Pak Kasana yang pernah saya lakukan. Ya, luar biasa sekali Pak Edi ya. Jadi sigap ya langsung apa namanya dari pengalaman itu Pak Edi berusaha mencari solusi-solusinya. Nah, adapun dari metode yang Bapak Edi terapkan tadi, mungkin menurut Pak Edi apakah pencapaian yang sudah metode yang diterapkan tersebut dari rating angka 1 sampai 10. Nah, di manakah mungkin metode yang tadi Bapak Edi jelaskan itu seberapa sih menarik perhatian murid dari rating 1 sampai 10 menurut Pak Edi? Baik, terima kasih Pak Karsana. Setiap pembelajaran tentunya tidak ada yang sempurna, masih banyak perlu perbaikan. Dari yang telah saya lakukan tadi, menurut saya itu sudah berada di rating 8, sehingga anak-anak tersebut sudah tertarik, tertantang untuk melakukan Mhm. tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu Pak Karsana. Jadi artinya sudah ya 8 itu sudah lewat KKTP-nya kan gitu Pak Edi nggih dari hasil Ya. belajar ratingnya. Nggih, mungkin, berikutnya dari kita lanjut nggih. Rencana yang akan Bapak Edi lakukan ke depannya mungkin ingin meningkatkan pencapaian tersebut apa sih Pak Edi? Apa rencana? Yang saya akan lakukan ke depannya sesuai dengan pertanyaan Kersana, mungkin membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, mungkin dengan Mmm, media-media yang lebih menarik dan menantang bagi siswa, kemudian dikombinasikan dengan model-model pembelajaran seperti problem based learning ataupun project based learning maupun CTL seperti itu, Pak Karsano. luar biasa. Tadi mungkin di media gambar tuh udah project ya, project based learning ya, sudah masuk ya. Nah, langkah-langkahnya mungkin
bisa Pak Edi jelaskan bagaimana step-stepnya biar mungkin Pak Edi ingin anak tuh biar lebih paham? Ya, dari langkah-langkahnya tentunya pertama saya harus tahu dulu minat siswa seperti apa. Mana minat siswa, misalnya yang minat menggambar, minat membuat video seperti sekarang, atau minat-minat yang lainnya. Tentu saja saya melakukan asesmen diagnostik dulu. Kemudian setelah saya melakukan asesmen dulu, saya kelompokkan nanti pada saat pembelajaran siswa berdasarkan minat dan bakatnya sesuai apa yang mereka inginkan dalam dalam diri mereka, seperti itu Pak Karsana. Luar biasa, ini sudah Bapak menggunakan asesmen diagnostik dari awal nggih. Jadi biar kita Oke, tahu Pak Karsana. apa saja kebutuhan siswa, profil belajar siswa. Luar biasa sekali Pak Edi. Dan mungkin kita sebagai guru kan perlu yang namanya saling sharing, masukan-masukan. Nah, dalam hal ini mungkin Pak Edi dalam mempersiapkannya atau dalam eksekusinya Pak Edi mungkin berkolaborasi dengan siapa Pak Edi? Kita Ya, sejawat atau tentunya saat berkolaborasi di sekolah, mungkin beberapa guru akan saya minta bantuan. Misalnya tadi kan saya ngajar di kelas 5, mungkin dengan oke. konsultasi dengan wali kelas 4-nya dulu seperti apa anak-anak di kelas 4. Kemudian setelah itu saya minta izin juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan berdiskusi dengan beliau tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Seperti itu Pak Karsana. Luar biasa ya. Jadi setiap kegiatan tentunya Pak Edi berkolaborasi nggih. Luar biasa sekali. Jadi adapun mungkin ke depannya Pak Edi dalam eksekusinya nanti Bapak Edi, mungkin berapa lama mungkin waktunya yang Bapak Edi butuhkan ya, yang Bapak Edi butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut agar sesuai dengan planning yang Bapak Edi Ya, rencanakan? tidak lama Pak Karsana. Nggih, Artinya sekarang kan memang sedang libur hari raya. Mungkin nggih, selama 2 minggu murid kita tidak belajar dan mereka hanya belajar di rumah. Dan nggih. setelah hari raya ini akan saya lakukan eksekusi sehingga siswa tersebut mau fokus kembali untuk belajar. Seperti itu Pak Kasano. Luar biasa. Jadi kasih siswanya refresh dulu ya Pak Edi, setelah itu baru kita asesmen awal lagi. Luar biasa. Oke, jadi sudah saya tangkap tadi sedikit ya. Kemudian mungkin ya dalam hal ini tentunya ya tadi Bapak Edi sudah mengatakan sudah akan melaksanakan pembelajaran ini setelah liburan ya. Nah, Oke. komitmen seperti apa yang Bapak Edi akan lakukan ya agar rencana ini berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik ya. Jadi Eh, Tentunya komitmen yang saya akan lakukan, saya tanamkan pada diri sendiri dulu Pak Karsana, sehingga nanti eh, saya mampu melaksanakan apa yang saya ingin laksanakan. Seperti yang saya katakan tadi, buat dulu asesmen diagnostiknya seperti apa, nanti berikan kepada siswa, setelah itu saya analisis hasilnya, kemudian baru saya buat rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Seperti itu Pak Karsana. jadi luar biasa dan tentunya ada dukungan dari pihak ya, pihak-pihak yang dalam pembelajaran tersebut ya Bapak Edi ya, yang Bapak Edi harapkan ya. Mungkin dari kepala sekolah seperti ini kan ya Pak Edi ya, apa namanya, Oke. mungkin dari Pak Edi apa sih rencana yang apa namanya, dukungan yang diharapkan dari Pak Edi, dari aksi eksekusi aksi nyatanya tindakan pembelajaran tersebut nantinya? Baik Pak Kasana, tentunya dari dukungan yang saya harapkan dari pihak internal sekolah dulu, dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat. Kemudian dari eksternalnya dari orang tua siswa. Orang tua siswa mau saya ajak berkolaborasi demi kepentingan anak-anaknya di rumah juga seperti itu Pak Kasana. Ya, jadi luar biasa ya melibatkan semua pihak ya Pak Edi ya. Jadi Oke. sebagai guru tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak dan mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Baik Pak Edi, apa Ya. namanya, dari saya ya semoga pembelajaran
atau rencana pembelajaran Pak Edi tersebut berjalan dengan lancar, nggih Pak Edi nggih. Jadi mungkin sedikit dari Pak Edi, dari diskusi kita hari ini mungkin apa sih perasaan Bapak setelah kita berbicara tadi? Bagaimana? Apakah Pak Edi nyaman, tenang, apakah gugup, ada perasaan bagaimana Pak Edi? Eee, Begini Pak Karsana, dari perbincangan kita, perasaan saya juga sangat senang karena saya sudah memperoleh, solusi atas apa yang masalah terhadap satu siswa saya tersebut, sehingga nantinya, solusi tersebut bisa saya terapkan dan langsung saya praktekkan setelah hari raya ini Pak Karsana, seperti itu. Luar biasa. Itu komitmen kita sebagai guru ya Pak Edi ya, luar Oke. biasa. Baik, mungkin ada hal lain atau unek-unek lain ya dari Bapak Edi yang ingin sampaikan dalam pembicaraan ini ya, biar kita nih terbuka nih saling sharing. Mumpung masih ada waktu Pak Edi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Karsana untuk, hari ini permasalahan hanya itu saja yang ingin saya, sharing dengan Pak Karsana. Artinya nanti kalau saya menemukan permasalahan lain yang tidak bisa saya cari solusinya, saya akan sharing lagi dengan Pak Karsana. Ya, saling Terima sharing Pak kasih Pak Edi. Karsana Nggih, atas waktunya nggih, nggih nggih maaf Pak Edi. yang mengganggu, kesibukan Pak Karsana di menjelang hari raya ini. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Eee, Cukup sekian Pak Karsana. Terima kasih Nggih, Pak Karsana. Raja Mowali Pak Edi, rajanya Ragalungan Kuningan, Tan Kenapi, sharing-sharing. Nantinya juga saya kalau ada clue lagi, saya akan sharing juga dengan Pak Edi. Saling melengkapi Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Karsana yang izin pamit nggih. Terima Semua kasih Pak atas Edi, kopinya salam ini, semangat. Nggih. meskipun kopinya terlalu manis Pak Karsana. Ais, bisa aja Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Karsana. Nggih, Yang pamit giring-giring. dulu.